Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 24 ya. Di sini umur ibunya 29 tahun, anak ketiga, hamil 39 minggu ya. Kala 2, ibu melahirkan di rumah sakit. Jadi sudah dipimpin meneran selama 30 menit. Hasil pemeriksaannya kontraksi 4 kali 10 menit selama 45 detik. Nah, kemudian DJJ-nya 150 kali per menit. Teratur ya. Saat kepala lahir teraba 2 lilitan tali pusat yang sulit dilonggarkan. Oke, apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, kita lihat dulu ilustrasi kasusnya, apa kata kunci yang bisa kita temukan. Nah, di sini kata kunci atau masalah yang kita temukan adalah saat kepala lahir ada 2 lilitan tali pusat yang sulit dilonggarkan. Nah, jadi dari ilustrasi kasus itu terlihat masalah yang ini. Nah, ada 2 lilitan tali pusat, kemudian sulit dilonggarkan. Apa tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, jadi apa tindakan kita sebagai seorang petugas kesehatan atau sebagai nakes terhadap permasalahan yang kita temukan seperti yang di soal? Kita lihat yang pertama, lahirkan bahu bayi. Nah, lahirkan bahu bayi gitu ya. Nah, di sini kita udah tahu bahwa ada 2 lilitan tali pusat. Nah, jadi ketika kita melahirkan bahu bayi tapi masih ada lilitan tali pusat, itu bisa menyebabkan ruptur tali pusat atau traksi yang berlebihan atau bisa juga terjadi hipoksia. Berarti ini bukan pilihan yang tepat karena dia malah lebih memperburuk situasi nantinya gitu. Karena ketika ada lilitan tapi kita memaksa melahirkan bahu bayi, maka bisa berisiko terjadinya ruptur pada tali pusat. Kemudian suntikan oksitosin. Nah, kita tahu bahwa oksitosin itu berperan untuk meningkatkan kontraksi uterus. Sedangkan di soal untuk kontraksi uterusnya itu bagus. Nah, kontraksi uterusnya udah bagus ya. 4 kali 10 menit selama 45 detik. Nah, artinya tidak bermasalah dengan kontraksi. Jadi tidak perlu kita suntikan oksitosin. Kemudian tunggu putaran paksi luar. Nah, ini tunggu putaran paksi luar. Nah, ini terjadi ketika atau setelah bayi lahir secara keseluruhan. Bayi seluruhnya lahir. Jadi jika kepala belum lahir atau ada lilitan tali pusat, kita tidak boleh menunggu rotasi. Harus ada tindakan segera yang harus kita lakukan. Jadi di sini karena ada lilitan tali pusat artinya kita tidak boleh menunggu putaran paksi luar ini. Oke? Nah, kemudian jepit dan potong tali pusat. Oke, ini memang merupakan tindakan yang tepat ya. Jadi kalau ada lilitan tali pusat, nah itu kita harus lakukan penjepitan kemudian kita potong tali pusat itu. Nah, kita lihat opsi E. Apakah benar opsi D ini jawaban yang tepat? Kita coba lihat dulu opsi E. Pegang kepala secara biparietal. Nah, jadi kalau pegang kepala secara biparietal, ini adalah teknik yang digunakan saat membantu kepala lahir. Nah, atau membantu melahirkan kepala. Sedangkan di sini tentu tidak relevan ya, karena masalah utamanya belum teratasi, yaitu adanya lilitan tali pusat yang erat dan sulit dilonggarkan gitu. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan yang seperti ini, kita lakukan dulu penjepitan tali pusat, kemudian kita lakukan pemotongan tali pusat. Nah, jadi untuk soal nomor 24 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi D ya. Semoga bisa dipahami ya.